Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ngopi dulu nih. Mas udah disiapin nih. Woi. Wah, kopi susu nih. Kopi keren. apa nih? Kopi susu. Panok kopi Saya apa? sukanya kopi hitam. Iya, saya kopi hitam agak berat di lambung. Berat, ya? Nah, ini pas nih. Ini kopi hitamnya asli nih. Ini gula aren ya? Gula aren. Gula aren sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tidak terlalu banyak mengandung glukosa. Iya. Wah, luar biasa. Ini dulu Panok. Iya, silakan. Ustaz. Mari. Para sahabat, kita minum dulu kopi asli buatan Indonesia. Mantap ya, mantap. Luar biasa. Mantap rasanya. Kekayaan alam Indonesia adalah salah satunya kopi. Iya. Luar biasa, dan kita bisa olah, dan alhamdulillah hari ini perkembangan bisnis anak-anak muda dengan bisnis kopi dan ya. pengembangan kopi ini sangat tumbuh besar Pak Iya, Ustaz. iya, alhamdulillah. Ustaz, saya sengaja nih undang Pak kesini gitu kan, pengen ngobrol-ngobrol aja kan, tadi Undangnya kesorean nih. saya telepon Pak Ustaz katanya lagi santai. Baik, kawan-kawan, jadi hari ini kita pengen tanya sama Pak Ustaz. Iya. Barangkali hal yang mendasar ya. Kenapa Allah perintahkan kita untuk beribadah? Mungkin basic ya gitu. Ini sebenarnya nggak basic Pak. Nggak basic ya? Nggak basic. Oke. Karena ini tauhid sebenarnya. Tauhid. Iya Oke. dong. Iya. Kita harus tahu apa sih tujuan Allah menciptakan kita gitu kan? Iya, Kan betul. sebetulnya. Jadi perintah ibadah itu sebetulnya berkaitan dengan tujuan Allah menciptakan kita. Oh, iya. Gitu iya, ya, iya. perintah ibadah Iya. itu memang berkaitan dengan tujuan Allah menciptakan kita. Karena kan Betul. tujuan Allah menciptakan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah Iya. mengatakan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Sebetulnya kita tidak diciptakan gitu loh. Oh, oke. Makanya diciptakan hanya untuk ibadah sebenarnya gitu. Sebenarnya Allah tidak maksud kalau ada orang-orang yang tidak beribadah atau jin yang ngeyel. Orang tidak tujuannya patuh. untuk ibadah. Iya ya Pak Ustaz ya. Gitu. Oke. Nah kalau gitu apa urgensinya nih Pak Ustaz buat orang-orang ini gitu kan? Karena Iya. kalau misalnya dia sudah ditakdirkan, oh dia nanti jadi kafir atau dia jadi tidak ahli ibadah gitu kan? Iya, Apakah tapi- itu pilihan dia atau emang sudah ketentuan Allah? Gini, kita pahami dulu bahwa ibadah itu adalah ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Iya. Gitu betul, kan? Betul. Ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Iya. Dan Allah meminta kita untuk mengikhlaskan ibadah kita kepadanya dalam Iya. setiap ibadah kita. Iya. Nah, kemudian ibadah itu Iya. ada ibadah yang sifatnya wajib, Iya. ada yang sifatnya sunnah. Iya. Ya, ada ibadah yang betul-betul vertikal kepada Allah, Iya. ada juga ibadah yang konteksnya adalah horizontal kepada manusia. Iya. Nah, intinya semua aktivitas hidup manusia adalah ibadah. Oke. Intinya di situ, Pak. Iya. Nah, apa urgensinya? Iya. Kita mau ibadah Iya. tidak mengurangi keesaan Allah, kehebatan Allah. Betul. Mau ibadah, Tidak nggak menambah, ibadah, tidak menambah, dia tetap Tuhan. iya. Nggak ngaruh. Nggak gitu ya. ngaruh, nggak Iya. pengaruh kepada Allah. Mau kita ibadah, mau nggak pengaruh kepada Allah. Iya. Nah, berarti sebetulnya ketika Allah bilang tidak kuciptakan jin manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, Iya. sebetulnya manfaat dari ibadah itu adalah untuk diri manusia. Oh, iya, iya. Gitu kan? Betul. Nah, sekarang kita misalnya sholat gitu ya. Iya. Kita kalau tidak sholat atau tinggal sholat kita, apa yang kita rasakan? Iya. Kehampaan. Betul. Hebat. Ada rasa kehilangan, ada rasa kosong gitu ya. hampa. Betul. Yang sudah terbiasa baca Quran, tiba-tiba 2-3 hari off tidak baca Quran. Iya. Rasa ada yang salah. Ada yang salah, ada Iya, yang kurang. nggak lengkap. Nggak lengkap, gitu kan? Iya. Dan ibadah itu adalah mengawal hati kita agar hati kita tidak kosong, Betul. agar hati kita terisi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan biasanya manusia itu tergantung pada kebiasaannya ya Pak Ustaz, Iya, ya. betul. Gitu. Kalau orang yang memang sukanya ibadah itu jadi kebutuhan. Jadi kebiasaan, jadi kebutuhan. Orang yang suka olahraga itu jadi kebutuhan. Betul. Kalau dia tidak berolahraga, dia tidak nyaman. Iya. Itu juga yang beribadah, tidak Iya. ibadah tidak nyaman. Nah, yang luar biasa, ibadah itu bukan hanya bentuk ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Iya, Tadi bahasa Panok, ibadah itu adalah menjadi kebutuhan kita kepada Allah. betul. Gitu kan? Iya. Kita yang butuh Allah. Iya, Jadi kalau kita nggak sholat, kita yang rugi. betul. Kita nggak mau puasa, kita yang rugi.
Iya. kita nggak bayar zakat atau kita nggak bayar sedekah, Allah itu tetap kaya, tetap maha kaya. Oke. Yang rugi kita. Iya, iya. Nah, jadi urgensi atau manfaat dari ibadah itu kan kembali kepada kita sebetulnya. Iya, Nah, iya. terutama bukan hanya kebutuhan, bukan hanya Iya. tadi ketundukan, Iya. tapi juga untuk ketenangan batin kita. Oh, iya, iya. Gitu loh. Betul, Pak Itu Ustadz. ini fakta, ini realita bahwa orang-orang yang beribadah di mana dia betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah, dia sampai pada puncak ketenangan, sampai pada Iya, puncak kedamaian. Iya, betul. Gitu. Nah, kemudian dalam ibadah ini Pak Ustadz, kan kadang-kadang kita itu misalnya sudah istiqomah nih selama beberapa bulan puasa Senin Kemis gitu Iya. kan. Nah, kemudian kita melakukan perjalanan nih Iya. ke 2 minggu atau sebulan gitu Iya. misalnya ke suatu tempat yang kurang memungkinkan kita untuk menjalankan ibadah sunnah Senin Kemis itu. Iya. Nah, pada saat kita sudah kembali untuk memulai itu rasanya berat banget gitu Iya. ya Pak Ustadz. Iya. Gimana untuk menimbulkan rasa istiqomahnya Pak Ustadz? Sebab kita kan kadang ada turun ada naiknya juga dalam Iya. keimanan kita gitu. Nah, makanya di dalam perjalanan tadi, Iya. waktu kita traveling tadi, Iya. jangan kosong dari nilai-nilai ibadah yang lain. Oh, oke. Ya, kita masih ingat nggak Pak? Iya, iya, iya. Waktu kita ke Iya. New York, Iya. waktu Iya. kita ke Seattle, Iya. atau sampai ke Kanada, Iya. bagaimana hari-hari kita diskusi setiap pagi? Kita isi dengan kultum ya Pak Ustadz Iya, ya. setiap Masya Allah. subuh kita Iya. diskusi agama, di perjalanan kita diskusi agama, Iya. pulang kita diskusi agama. Bahkan saya ingat statement Iya. Bu Yani, kita Iya. tidak seperti pulang dari Amerika, tapi kita seperti pulang umroh. Betul. Nah, tapi coba sekarang kita bandingkan dengan satu momen Iya. ketika kita pergi berlibur, Iya. kemudian kosong dari aktivitas keagamaan. Maka waktu iya. memulainya sangat sulit. Oke. Nah, Oke. satu contoh hal ya, Iya. perempuan yang mens. Iya. Menurut Betul. cerita mereka, Betul. ketika mereka sudah bersih, mereka berat Betul. untuk betul. memulai sebuah ibadah. Betul. Nah, kenapa? Karena ada pandangan, Iya. begitu mens terhenti semua aktivitas ibadah. Kata siapa? Oh iya betul. Kata siapa? Harusnya bisa tetap Loh, diisi ya, waktu berzikir mens- boleh ya. Waktu mens bisa Iya. buka ceramah-ceramah, Betul. Bisa buka ceramah. bisa dengar ceramah, Bisa dengarkan bisa murotal, zikir, gitu bisa ya. dengar murotal, Iya, iya. bisa baca Quran, Betul. Loh, bisa. Yang Betul. nggak boleh itu hanya sholat, Pak. Betul. Tidak boleh berpuasa. Betul. Tapi kan harusnya orang yang, makanya ini perlu dirubah, cara pandang harus dirubah. Iya. Bahwa mens itu bukan berhenti dari aktivitas ibadah. Betul. Maka kenapa begitu selesai mens mereka berat untuk Iya. memulai ibadah? Karena Karena sempat kosong. Pak. Pada saat kosong, maka jin dan setan Nah. masuk ke dalam pikiran. ya, Makanya Pak Ustadz. tadi termasuk traveling yang Pak Anu contohkan Iya. harus diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Oh, Gitu iya, loh. iya. Paham, Pak Ustadz. Gitu. Ngopi dulu nih. Ngopi. Waduh, keburu dingin. Apa ini kopi dingin? Kopi dingin, Pak. Ya. Kita lanjut nih Pak Ustadz. Ya, Nah, kenapa ada orang yang kalau beribadah itu tidak berhasil ya Pak Ustadz? Apa yang Membentuk maksudnya tidak berhasil? karakternya, membentuk karakternya. Ya. Dia rajin ibadah, dia secara faktual dan secara kasat mata dia sering melakukan amal ibadah gitu ya. Tapi misalnya sikap dan perilakunya, tabiatnya itu tidak mencerminkan nilai-nilai Islami. nilai ibadahnya. Nilai dirinya Tidak teraktualisasi ya, di dalam teraktualisasi. kehidupannya, iya. Gampang marah, temperamen, mulutnya ibaratnya kebun binatang. Maaf ya Pak Ustadz. Nah kan ada ya orang-orang yang karakternya seperti ini gitu Iya. ya. Nah padahal kan itu tidak boleh dong gitu Iya. kan, kalau dia bisa mengangkat Iya. diri. Itu kenapa bisa terjadi Gini, begini? saudaraku, bahwa tujuan Allah menetapkan ibadah, tujuan paling tinggi, paling Iya, iya. agungnya itu adalah alatnya takwa. Semoga kamu menjadi orang bertakwa. Oke. Itu tujuannya Pak. Iya, Tujuan betul. ibadah. Sholat semoga menjadi takwa, puasa menjadi takwa, haji menjadi takwa, semua ibadah. Iya. Tujuannya adalah takwa. Nah kalau kita pahami takwa itu sebetulnya apa? Iya. Takwa itu dalam definisi takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Betul. Itu umum. Betul. Tapi kalau kita nanti pelajari kembali berdasarkan Quran, Iya. kemudian kita rinci karakteristik Iya. orang bertakwa, ternyata orang bertakwa itu bukan hanya hubungannya kepada Allah saja, Pak. Tapi juga hubungannya kepada manusia. Betul. Iya kan? Minanas, Minanas, ya. hablum minanas. Makanya kenapa di dalam Al-Quran misalnya
takwa di dalam Ali Imran 13435 dan seterusnya, Ya. menginfakkan harta di jalan Allah. Ya. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, menahan marah, memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun, Ya. orang yang beriman dengan sesungguhnya itu siapa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanat dan janji dipikulnya. Betul, Nah, betul. Ya. artinya apa? Harusnya sejatinya ibadah itu menghasilkan karakter. Iya, iya. Atau bahasa sekarang orang bilang sering karakter building. Iya, betul. Gitu. Ya. Jadi harusnya orang yang sholat itu makin ramah. Betul. Harusnya orang yang puasa itu makin santun, Baik, makin makin santun, ikhlas, ya. makin rendah hati. Nah, kalau itu tidak terjadi karena apa, Pak Ustaz? Ya berarti ibadahnya tidak berhasil. Sehingga dia belum menyerap ke hatinya, ke kolbunya mungkin Iya. ya, baru hanya di takaran logikanya Logika. bahwa kalau ibadah dapat pahala gitu Ya. kan, Nah pahala menjadi hilang. menjadi hilang Betul, pahala. ini ibadah dapat pahala kan? Betul. Ibadah dapat pahala. Ya. Karena hablum minallah. Ya. Tapi ketika ibadah tidak menghasilkan karakter hubungan manusia dengan manusia, berarti kan gugur. Kenapa? Karena kita bergunjing, Iya. kita memfitnah, Betul. kita menzalimi, Marah-marah. kita marah-marah. Berarti kan pahala yang tadi kita sudah kumpulkan hilang. Betul. Betul. Gitu. Jadi itu yang disebut di dalam Al-Quran orang-orang yang dalam keadaan merugi mungkin kalau saya Merugi. bahwa dia sudah ibadah, udah ini, udah itu, tapi karena karakternya buruk, gitu Iya. kan, di mata Allah, gitu kan, atau mengharapkan pujian dari Manusia, orang lain, dari betul. dia, gitu, Iya. maka dia jadi zero nanti di Zero, akhirat dia. bangkrut, bukan hanya Bangkrut. zero. Kalau bahasa hadis itu bangkrut, Pak. Minus. Minus, Iya, iya. defisit. Iya, iya, iya. Nah, jadi tidak bisa tidak. Ibadah itu harus menghasilkan karakter yang baik. Oh, iya. Ya. Betul, Nah, betul. apa hal yang paling sederhana, Pak Luk? Yang sederhana sekali, tersenyum. Iya, betul. betul. Ya kan, tabasumu Betul. ala wajihika sedekah, senyum buat saudaramu sedekah. Iya, Jangan tampil dengan wajah bengis. betul. betul. Jangan tampil dengan wajah muram. Iya. Jangan tampil dengan wajah cemas. Betul. Islam itu indah, bro. Bahasa hebat, luar biasa. Ya, Pak Ustaz. Ampun, Pak Ustaz. Ada lagi Begitu yang semangatnya, Pak Ustaz. Baik, para sahabat sekalian, teman-teman, gitu ya. Kita cukupkan perjumpaan kita sampai di sini. Luar biasa nasihat-nasihat dari Pak Ustaz untuk kita amalkan agar kita semakin banyak beribadah dan mengamalkan itu agar menjadi karakter kita di dalam keseharian. Baik para sahabat, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, baik. Sampai Ini jumpa lagi. corona boleh gini. Ya, siap. Ini udah tadi sanitizer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak Ustaz.